jawab, dan yang terakhir tutup. Baik ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, marilah kita mulai kajian hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah kehidmatan kita dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Tatan. Kepadanya disilahkan. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama seperti yang telah dicontohkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Untuk memulai segala sesuatu, kita akan diawali dengan berdoa bersama. Mohon izin Ustadz, doa saya pimpin untuk membuka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Ya Allah, di pagi hari yang mulia ini, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan seluruh keluarga besar kami, serta sahabat-sahabat kami. Ya Rob, karuniakanlah kami umur yang bermanfaat, keselamatan, dan yang lurus jalan yang Engkau ridhoi. Ya Rabbana, jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan. Berikanlah kepada kami semua kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta hindarkan kami dari azab dan siksa api neraka-Mu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut, wa najatan minan nar, wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Bil barakati al-Fatihah. Iya karena terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Tatan yang telah memimpin berdoa bersama. Semoga dengan kita berdoa bersama untuk pembukaan kegiatan kajian ini menambah kehidmatan kita dan juga menambah rasa syukur kita dalam kegiatan kajian hari ini. Selanjutnya, pemaparan program Mumtaz Tour yang akan disampaikan kembali oleh Bapak Tatan. Kepadanya disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian fokus Ramadan. Namanya firman. Ada eho-nya. Baik, untuk mempersingkat waktu, tidak apa-apa, mungkin partisipasi yang lain meskipun belum masuk, tapi saya akan coba menyampaikan beberapa program perjalanan umroh Mumtaz Tour dari program Lailatul Qadar sampai nanti pada Muharram, tahun baru.
Baik, kita mulai saja Bapak dan Ibu. Untuk program perjalanan ini, kita mulai dari Umroh Lailatul Qadar. Umroh Lailatul Qadar ini di Mumtaz Tour ada 2 program, yaitu 16 hari dan 17 hari. Selisih waktunya juga sedikit. Yang 16 hari berangkat tanggal 29 Maret. Ini program konsorsium. Program konsorsium itu kita bergabung dengan travel-travel yang lain. Alhamdulillah, ada beberapa calon jamaah yang sudah mau masuk di tanggal 29 Maret ini. Adapun hotelnya, Mira Ajiat di Mekah, itu kalau Bapak dan Ibu di daerah Ajiat, itu berseberangan dengan Istana Raja, itu Mira Ajiat. Sedangkan di Madinahnya menggunakan Dayar Al-Iman. Itu Dayar Al-Iman bersebelahan dengan Konfer Al-Khair dan Movenpick Madinah. Jadi tidak terlalu jauh. Baik, sudah termasuk Haramain High Speed Train. Jadi akan memudahkan juga jemaah perjalanan menuju dari Mekah ke Madinah. Itu adalah Lailatul Qadar 16 hari menggunakan Saudi Airlines langsung menuju Jeddah. Sedangkan yang umroh Lailatul Qadar 17 hari, ini 17 hari itu berangkat tanggal 28 Maret 2024. Sama juga konsorsium. Nah, kalau tadi yang 29 Maret itu seatnya tinggal 2 lagi. Hanya untuk perempuan dan laki-laki ini. Jadi nanti kalau ada yang gabung, itu akan di posisi kamar kuat dua-duanya. Sedangkan yang 28 Maret, 17 hari, ini hotel di Madinahnya itu Durat Iman. Sama, juga tidak terlalu jauh, hampir di daerah Movenpick. Sedangkan di Mekahnya Fajar Badi. Fajar Badi 2, ini juga daerah Ajian. Daerah Ajian. Untuk yang 17 hari ini, 28 Maret, tidak menggunakan Haramain High Speed Train. Jadi harganya juga lebih murah. Dan karena hotelnya juga lebih sedikit mundur, di harga kuatnya 46.500.000, belum termasuk biaya lokal. Dan ini masih banyak seatnya, insya Allah masih banyak seatnya. Dan untuk program Lailatul Qadar ataupun program Syawal, itu time limit pendaftaran itu tanggal 25 Maret, Bapak dan Ibu. Jadi terutama untuk Bapak dan Ibu yang perwakilan Mumtaz, dan kalau ada sanak keluarga yang ingin berangkat Lailatul Qadar yang hadir di hari ini, bisa diinformasikan paket Lailatul Qadar yang Mumtaz punya. Karena Lailatul Qadar itu memang paket yang sangat idola pada saat program Ramadan. Dan Lailatul Qadar ini programnya di Mekah, ya, bukan di Madinah. Baik, itu Lailatul Qadar. Sekarang Umroh Syawal. Umroh Syawal, insya Allah keberangkatan tanggal 13, tanggal 20, dan 27 April. Sebagai informasi aja, untuk tanggal 13 dan tanggal 20 sudah ada masuk jamaah. Untuk tanggal 27 juga belum. Hotel yang kita pakai di Mekahnya menggunakan Fajar Badi 2. Itu di daerah Ajian. Dan di Madinahnya daerah Al-Iman. Itu yang saya tadi sebutkan, yang berdekatan dengan Movenpick. Sebentar Tegina, yang tadi dulu. Nah, kita menggunakan Haramain Speed Train. Ya. Terus menggunakan pesawatnya Garuda. Ini paket 9 hari. Silakan Bapak dan Ibu
yang persiapan untuk ingin umroh Syawal. Umroh Syawal ini menarik. Kalau tahun-tahun yang kebelakang itu semua jamaah berpikiran bahwa Syawal itu sudah agak sepi ya di Masjidil Haramnya. Tapi ternyata sama saja, justru lebih penuh lagi, terutama di Masjidil Haram. Baik, selanjutnya yang di Syawal itu, boleh selanjutnya Teh Gina. Nah, hotel di Mekahnya kita menggunakan Fajar Badi 2, ya. Seperti ini, kita lihat untuk interiornya dan juga restonya di Fajar Badi seperti ini. Bagus hotelnya, bersih, megah. Selanjutnya, DR Al-Iman. Nah, ini hotelnya seperti ini, DR Al-Iman di Madinah. Nah, ini kasurnya, bednya sekamar berempat, yang bed sekamar berempat, dan itu adalah restoran. Selanjutnya, nah, disambung dengan nanti ada paket umroh tahun baru 1446 Hijriah. Keberangkatannya tanggal 27 Juli dan 10 Agustus. Itu kita menggunakan hotel JW Marriott Jabal Umar, hotel bintang 5 internasional. Sudah barang tentu kalau hotel bintang 5 internasional itu pelayanannya sudah internasional. Di Madinahnya menggunakan DR Al-Iman dan menggunakan Haramain Speed Train nanti perjalanan dari Mekah ke Madinah. Harga mulai dari 33.750.000. Ini memang harga sangat bersaing sekali dengan travel-travel yang lain. Boleh nanti Bapak dan Ibu cek harga yang kita punya, akan sangat istimewa sekali. Baik, selanjutnya. Nah, ini JW Marriott gedung, udah kelihatan ya Masjidil Haramnya. Nah, ini kamarnya yang sekamar berempat dan sekamar bertiga, kurang lebih seperti ini. Pengalaman kami kemarin yang 24 Februari itu jamaah sangat recommended sekali untuk hotel ini. Selanjutnya yang ini ada restoran dan juga ada shuttle sebetulnya di JW Marriott ini. Tapi memang sekarang itu jadi ada jadwal ke Masjidil Haram shuttle-nya. Jadi nggak 24 jam. Tapi nanti ada disampaikan, diinformasikan pada jam-jam tertentu. Dan ini shuttle ini akan sangat memudahkan jamaah untuk menuju Masjidil Haram. Selanjutnya, nah ini Hotel Daerah Al-Iman. Yang Daerah Al-Iman dulu, Teh Gina. Cuman itu ya? Oke. Ini nanti video Jabal Umar Marriott, silakan dilewat saja Teh. Nah, kita ada halal tour Bapak dan Ibu, namanya Wonderful Turkey plus Dubai. Wah, ini kita ada ke Dubai, juga nanti kita akan ke Ferrari World. Ada beberapa destinasi, nanti yang lebih detailnya lagi silakan bisa menghubungi kepada kita di kantor, dan ada beberapa jadwal yang sudah fix tanggal 13 April, 15 April, 18 sampai 27 April menggunakan beberapa program yang banyak. Nanti akan kita share juga kepada Bapak dan Ibu untuk program halal tour di Mumtaz. Alhamdulillah sudah ada beberapa calon jamaah yang akan ikut serta. Selanjutnya, nah ini yang sekarang lagi tren, kembali lagi tren, ziarah negeri para nabi, wisata 3 negara, Mesir, Aqsa, Jordan.
banyak calon jemaah yang menanyakan tentang gimana Pak Tatan kondisi di Aqsa, apakah aman, apakah kita tidak usah khawatir untuk melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Kemarin kita sudah Zoom meeting dengan teman-teman perwakilan di Aqsa terutama ya. Mereka menyampaikan semuanya aman-aman saja. Untuk turis tidak tidak usah khawatir untuk datang ke sana, dan memang tempat konflik juga jauh, jadi tidak ada istilah peluru nyasar kalau kebanyakan calon jamaah yang menanyakan tentang kondisi di sana. Insya Allah nanti berangkat tanggal 12 sampai 21 Mei. Nah, ini pendaftaran harus 45 hari sebelum keberangkatan. Nanti kita akan mengunjungi beberapa highlight-nya, piramid, Nile Cruise Mesir, salat di Masjid Ibrahim Hebron, Kota Tua Jericho, salat Jumat di Masjid Aqsa, nanti ada programnya. Terus kita ke Petra, jadi kalau ke Aqsa, kalau nggak ke Petra, jadi kita belum ke Aqsa. Laut Mati, Pohon Sahabi di Jordan. Ini program halal tour yang insya Allah beberapa waktu ke depan sudah kita siapkan, dan insya Allah sudah ada beberapa jamaah yang sudah akan bergabung. Selanjutnya Tegina, habis ya? Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau ingin mendapatkan penjelasan detail untuk program-program yang sudah kami sampaikan tadi, boleh nanti menghubungi kami di kantor, bisa langsung hubungi saya, Teh Gina, Teh Nisa, gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tatan yang telah menyampaikan program perjalanan dari Mumtaz Tour. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sebentar lagi akan memasuki inti kegiatan kajian pada hari ini, yakni penyampaian kajian fokus Ramadan dengan tema bekal awal perjalanan Ramadan agar terasa manisnya iman, yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Nur Jamil SHI MH. Kepadanya disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Hadratul kiram wal muhtaram yang terhormat Bapak Ibu sekalian, para asatidah, para sepuh, bini sepuh, keluarga besar Mumtaz Tour, dan insya Allah para calon-calon tamu Allah yang Allah undang suatu saat nanti insya Allah untuk hadir kembali menatap Ka'bah Al-Musyarrafah. Hari ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu ruang, meskipun ruang ini adalah ruang online, tetapi ini adalah satu di mana tempat kita bisa saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Inilah majelis yang mudah-mudahan disebut sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza marartum bi riyadil jannah, jika engkau melewati taman surga, kata Nabi, farta'u, maka mampirlah, duduklah. Sahabat bertanya, apa yang disebut dengan taman surga ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan hilqatu dzikri, ay majalisul ilmi. Sebagian riwayat mengatakan al-masajid,
tempat halakoh zikir, majlis ilmu dan masjid. Mudah-mudahan ketika kita sudah hadir di taman surga yang ini, insya Allah satu saat kita akan masuk ke dalam surga yang sesungguhnya. Kalau hari ini kita hadir di taman surga yang ada di rumah-rumah kita, di ruang online ini, maka Rasul juga mengatakan, baina mimbari wa baiti, ay baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbar dan rumahku, kata Nabi, adalah taman surga. Yang itu terletak di Masjid Nabawi, yang semoga doa kita semua di pagi yang berkah ini, insya Allah dalam waktu yang dekat, Allah izinkan Bapak Ibu sekalian untuk sujud di taman surga Raudhah Masjid Nabawi-nya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita juga menyadari satu saat kita akan masuk ke dalam taman surga yang berikutnya, taman surga yang ketiga. Nabi bersabda, innamal qabru, sesungguhnya kubur itu imma raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kubur itu bisa berwujud taman surga atau jurang api neraka. Semoga kubur kita yang akan kita jelang kemudian hari, Allah wujudkan menjadi taman surga yang semerbak wanginya, insya Allah wanginya surga Allah berikan kepada penciuman kita, tatapan wajah mata kita, insya Allah menatap ke taman-taman surga yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Manusia yang paling agung yang Allah ciptakan ke muka bumi, yang menjadi rahmatan lil alamin. Bahwa Allah mengutus seorang manusia yang terkasih, dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dialamatkan kepadanya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada Allah utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Dan rahmat Allah itu Allah titipkan kepada baginda Nabi, sehingga siapapun yang mencintai Nabi, siapapun yang mengikuti sunnah Nabi, bersalawat kepada baginda Nabi, berkesempatan mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, shalla Allah alaihi sallallahu alaihi asyran. Allah bersalawat kepadanya, mencurahkan rahmat kepadanya 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz Tatan, Teh Gina, Teh Nisa, dan tentu saja keluarga besar Mumtaz, para calon-calon tamu Allah, Bapak Ibu sekalian, yang tentu saja tidak disebutkan satu-satu, bahkan tidak menyebutkan namanya, bukan berarti tidak menghormatinya, karena kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surah Yasin sering kita baca, waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Ada rajul yas'a yang jalannya jauh sekali untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Saya tidak atau belum mengetahui dari kampung mana. Orang ini tidak disebutkan namanya, tetapi Allah sebutkan rajul. Orang ini bukan nabi, orang ini bukan rasul, tetapi disebutkan rajul, seorang laki-laki di zaman Nabi Muhammad SAW. Min aqsal madinati, itu dari ujung kota. Yas'a jaraknya sangat jauh, tapi dia adalah seorang pejuang iman. Rajul yas'a. Qala, yang dia katakan adalah, qala ya qaumi, wahai kaumku. Ya, dia mengatakan kepada kaum-kaumnya adalah untuk mengikuti Nabi Muhammad, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam tafsir adalah Ibnu Najjar. Berarti menyebutkan nama adalah penghormatan, tidak menyebutkan nama pun juga penghormatan. Harapan kita semua untuk semua yang hadir di majlis ini adalah orang-orang yang Allah kekalkan, Allah jaga imannya, Allah jaga rasa syukurnya, Allah jaga sehat afiatnya, dan tentu saja Allah juga kabulkan cita-cita dan keinginannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak terlalu panjang kajiannya, mungkin cukup sekitar 25-30 menit saja. Ke qadarullah tadi malam 2:30 saya sudah berangkat ke Ustadz Tatan ke Jatinangor, dijemput untuk Qiyamul Lail di sana. Habis Qiyamul Lail kemudian kami santap sahur dan kemudian sholat subuh berjamaah dan menyampaikan kajian. Baru sampai rumah. Jadi ini kajiannya sambil nundutan, nggak apa-apa ya Teh Nisa ya, Masya Allah.
Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini tema kita adalah bekal awal perjalanan. Ya, untuk apa kemudian perjalanan yang kita sebut perjalanan iman sampai terasa manis, lezatnya, indahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita runut dari judul ini. Yang pertama adalah tentang bekal sebuah perjalanan. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap kita sesungguhnya sudah melakukan perjalanan dan sangat jauh. Perjalanan apakah itu? Perjalanan siapakah itu? Tentu saja bukan perjalanan jasad kita. Perjalanan jasad kita mungkin belum lama. Tadi kita lihat ada Bunda Empet yang hadir, ini orang tua kita semua. Perjalanan beliau lebih lama daripada kita. Perjalanan saya baru 41 tahun. Perjalanan Kang Tatan mungkin 27 tahun Kang Tatan ya, jika anom kene di Peci Hideng. Perjalanan Kang Nur, 18. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, jadi perjalanan jasadnya memang sebentar, tapi ketahuilah perjalanan ruh kita itu sudah sangat jauh, sudah sangat panjang. Perjalanan ruh kita 2000 tahun sebelum jasad ini ada. Maka rohnya sudah diciptakan terlebih dahulu. Dan di alam arwah, jasad ruh kita sudah bersaksi. Ketika Allah bertanya, Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian? Kata Allah kepada ruh-ruh kita. Ruh kita menjawab, qalu, berjawablah, berkatalah ruh itu, bala, benar ya Allah, syahidana, kami bersaksi. Ruh sudah berjalan jauh, sehingga satu saat di tahun sekian itu, di usia 4 bulan dalam kandungan itu, ruh itu dititipkan ke dalam sebuah jasad yang sampai hari ini alhamdulillah masih menetap betah. Dan percayalah, satu saat ruh itu Allah akan panggil kembali keluar dari jasad kita. Rohnya terus akan melakukan perjalanan. Sehingga dalam akidah Asy'ariyah disebutkan bahwa di antara makhluk Allah yang kekal, ya, yang kekal selain Allah ada, tetapi tentu saja beda antara kekal makhluk dengan kekalnya Allah. Kekal makhluk itu yang pertama tidak diawali dengan ketiadaan. Yang kedua, kekalnya makhluk berakhir dengan ketiadaan. Meskipun disebut kekal karena dikekalkan oleh Allah. Kalau kekalnya Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Kekal di antara makhluk yang dikekalkan adalah ruh. Ketika suatu saat roh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan dari jasadnya. Dalam Quran disebutkan cara mencabutnya ada 2 cara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. 2 cara mencabut roh oleh malaikat. Yang pertama an-nazi'at, kedua an-nasyitat. An-nazi'at adalah cara yang sangat mengerikan. An-nazi'at cara yang sangat keras, menyakitkan. Ya, satu ayat yang lain mengatakan dicabutnya dari belakang, dipukul dahulu, dicabut dengan paksa. Kenapa dicabutnya dengan paksa? Karena rohnya betah, tidak mau keluar. Rohnya itu roh yang cinta dunia. Dia tidak rindu kepada Tuhannya. Pada Allah mengatakan, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya dicabut dengan sangat susah. Dalam riwayat Sayyidina Umar mengatakan dicabutnya itu seperti dicabutnya ranting atau kayu. Mohon maaf, pakaian yang tersangkut kayu. Kayunya berduri, maka luar biasa keras dan menyakitkan. Makanya menyakitkannya itu gara-gara kecintaan kita kepada dunia, dan kita dianjurkan untuk berdoa hawin alaina fi sakaratil maut. Tetapi pada yang kedua, roh dicabut dengan sangat mudah. Wan nasyitati nashta. Dalam bahasa Perancisnya molonyon. Jadi dicabutnya roh itu dengan cara yang sangat mudah, sebagaimana Nabi mengatakan seperti dicabutnya rambut dari adongan tepung. Itu cabutan roh bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia sudah siap merindukan kematiannya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjalanan kita. Ini yang saya maksudkan perjalanan. Bapak Ibu sekalian, dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi malakal maut untuk mencabut rohnya, maka malakal maut mengatakan, wahai kekasih Allah Ibrahim, saya diperintahkan untuk mencabut rohmu. Maka Ibrahim mengatakan, mana ada
kekasih menyakiti kekasihnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam punya gelar namanya Khalilullah, kekasihnya Allah. Dan Ibrahim mengatakan, wahai malaikat mencabut nyawa, kalau engkau mau mencabut nyawa saya, pertanyaan saya, apakah mungkin ada Tuhan sebagai kasih mencabut, menyakiti kekasihnya? Mencabut ruh itu kan sakit, luar biasa. Maka malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan itu, dan malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat mengatakan, "Ya Allah, kekasihmu Ibrahim mengatakan kalimat ini." Apa kata malaikat kepada kata Allah kepada malaikat itu? Allah mengatakan, "Wahai malaikatku, sampaikan kepada kekasihku Ibrahim, apakah ada kekasih yang tidak rindu berjumpa dengan kekasihnya?" Masya Allah. Maka malaikat kembali lagi, "Wahai Ibrahim, kekasih Allah." Allah katakan, "Apakah ada kekasih yang tidak mau bertemu, berjumpa dengan kekasihnya?" Maka Ibrahim mengatakan, "Kalau demikian, wahai malaikat, sekarang juga tunaikan kewajibanmu. Aku siap dimatikan, dicabut rohnya oleh malaikat demi kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Inilah perjalanan roh. Setelah kita dimatikan, selesai? Oh, justru tidak. Justru setelah kematian kita, disitulah pertanggungjawaban kita. Justru apa yang kita tanam, itu yang akan kita panen. Yang kita lakukan hari ini, semuanya adalah dipertanggungjawabkan setelah kematian kita. Sekali lagi Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa dunia adalah tempat beramal tanpa hisab. Tapi ketahuilah, akhirat adalah tempat hisab tanpa amal. Karena kita tidak lagi bisa beramal. Maka hari ini adalah saat di mana kita memperbanyak amal dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah perjalanan yang terus akan kita tempuh. Alam kubur, barzakh kita. Kemudian ada yang disebut dengan hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyarlah kita. Dan kita akan mendapatkan hisaban. Semoga dimudahkan. Kita akan mendapatkan pemberian kitab, catatan amal kita. Kita akan mudah-mudahan nanti digiring menuju haudnya Rasulullah. Kemudian kita akan dibawa menuju Siratal Mustaqim. Dan semoga ditempatkan roh kita ini di dalam surga yang tertinggi, Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjalanan. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, ini ada Kang Nur Hidayat, ya, perwakilan Mumtaz di Ciamis. Beliau pasti akan familiar dengan apa yang saya akan sampaikan, sebuah syair. Ini syair yang biasa kami dengungkan, kami lantunkan di pondok pesantren di Ciamis. Ya, ibu saya almarhumah dulu di waktu-waktu menjelang pengajian menyampaikan atau menyuarakan ini. Dan ini adalah perjalanan sesungguhnya. Wasir ya rahimal alamin bijam'ina ila hadratil qurbil muqaddasi wahdina. Mugi Gusti ngalempangkeun kana sukma abdi sadaya, kapayuneun pangkon Gusti di sarengan hidayahna. Nah, ini perjalanan. Maksudnya adalah bahwa kita semua sedang dalam perjalanan, proses berjalan menuju satu tempat yang sama. Yang mudah-mudahan tempat yang Allah sediakan bagi kita sekali lagi adalah tempat terbaik dalam ridho-Nya. Jadi kita siapkan hari ini apa? Bekal. Karena sedang dalam perjalanan, maka sebaik-baik perjalanan adalah perjalanan yang dipersiapkan. Persiapan itu bernama bekal diantaranya. Nah, ketika Bapak Ibu yang kemarin baru berangkat dan sudah pulang, yang akan berangkat dalam pekan-pekan berikutnya ke Tanah Suci, maka apa yang dilakukan? Pasti persiapan. Persiapannya apa? Di antaranya perbekalan. Karena itu maka para ahli bahasa, ya, ahli bahasa di Jazirah Arab itu mereka mengatakan satu, sebaik-baik perjalanan ya adalah perjalanan yang dipersiapkan dengan perbekalan. Perbekalannya apa? Di antara sebaik-baik perjalanan yang berbekal adalah bekal teman. Karena perjalanan kalau sendirian luar biasa, berbeda dengan perjalanan kalau berjamaah bersama-sama. Ya, perjalanan itu tapi yang saya sedihkan dan beberapa hari ini sedang dimuhasabahkan oleh diri adalah bahwa sesungguhnya nanti perjalanan kita menghadap Allah adalah perjalanan yang sendirian. Fardan, kata Allah. Setiap kita datang kepada Allah sendirian, mempertanggungjawabkan amal kita sendirian. Situlah kita harus siap-siap dari sekarang.
Tapi sesungguhnya perjalanan kita memang dibersamai oleh orang-orang yang insya Allah perjalanan yang saling menguatkan. Bapak Ibu, jadi perlu perbekalan dalam perjalanan. Tentang perbekalan Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekal-bekalah kalian. Tapi Allah sudah tegaskan, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal kalian dalam perjalanan kalian adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya simak berapa menit ya, 1 minute atau 5 minute booster gitu, Ustadz Tatan yang dibuat Ustadz Tatan yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Gun-Gun ya, bahwa beliau menguraikan tentang ketakwaan, tanda-tanda takwa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di antara bekal yang keempat, kalau yang sudah menyimak adalah apa? Al-isti'dad liyaumir rahil. Persiapan untuk perjalanan kepulangan. Kita akan pulang, rihlah. Rahil itu rihlah. Ada perjalanan yang akan kita jelang. Dan setiap kita harus bersiap-siap dengan perjalanan itu. Nah, kaitan khusus di tempat, di waktu, di ruang ini, yang kita bicarakan paling tidak adalah perjalanan yang sementara ini sedang kita sama-sama jalani, yakni perjalanan Ramadan. Perjalanan Ramadan yang sudah kita mulai. Ini hari yang ke-5 ya, betul Ustaz ya. Saya takut salah, ada yang ke-6 mungkin ya. Nah, dan saya yakin Bapak Ibu sudah kasih tanda di kalender-kalendernya. Baru mulai Ramadan sudah nandain kapan Lebaran. Padahal kemarin rindu bertemu Ramadan. Setelah datang Ramadan, rindu segera berakhir Ramadan. Ya Allah karim. Mudah-mudahan tidak. Bukan berarti begitu. Kita ingin menikmati perjalanan ini. Dan biasanya, konon katanya, perjalanan yang indah, perjalanan yang menyenangkan tidak terasa. Ya, walaupun lama, tapi tidak berasa lama. Perasaan baru kemarin. Nah, inilah kira-kira mungkin yang kita sedang nikmati ini, perjalanan di Ramadan ini, nanti jangan sampai tapi kemudian tiba-tiba sudah berakhir. Mari kita nikmati perjalanan Ramadan khusus yang sudah masuk ke hari ke-5 di hari ini, 4 hari yang sudah kita lewatkan perjalanan yang sangat menyenangkan. Tapi perjalanan berikutnya setelah ini, sampailah kita di ujung perjalanan khusus di bulan Ramadan dalam keadaan penuh bekal, dalam keadaan nanti berhasil, penuh hasil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar apa tujuan perjalanan ini kita sama-sama persiapkan mumpung masih di awal. Ini pekan pertama. Agar kemudian tujuan dari perjalanan ini sama-sama kita dapatkan. Karena ada orang yang, mohon maaf dalam bahasanya orang Sunda itu disebut capek gawe tika pake. Maka dalam bahasa Nabi apa? Kaitan dengan saum kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'a wal atsya. Berapa banyak mereka yang saum, tapi hanya lapar. Sama-sama lapar, sama-sama haus, sama-sama lemes. Tapi kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Dan itu yang kita khawatirkan. Maka agar tidak terjadi hal yang dikhawatirkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita betul-betul mempersiapkannya. Perjalanan dengan bekal terbaik kita, agar la'allakum, la'alla yang disebutkan, pasti jaminan Allah, orang yang saumnya benar, dengan persiapan yang benar, dengan perjalanan yang benar, la'allakum tattaqun, tujuan akhirnya adalah pasti dijamin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Padahal jaminan Allah lagi Pak Bu, nggak sampai di situ, sampai la'allakum tattaqun tidak. Mari kita lihat ayat yang lain. Allah mengatakan, wattaqullah. Kalau sudah takwa bagaimana? Wattaqullah, kata Allah, bertakwalah. Jadilah orang muttaqin. Kenapa? Banyak ayat. Contoh, wattaqullah la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Agar kita disayangi Allah, agar kita dibahagiakan Allah. Ya. Ma'al muttaqin, Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan uiddat lil muttaqin, surga yang seluas langit dan bumi itu sudah dijaminkan oleh Allah untuk mereka-mereka yang gelarnya adalah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi yang kita persiapkan itu adalah mendapatkan kenikmatan manisnya, lezatnya beriman kepada Allah. Ujung akhir dari perjalanan Ramadan adalah bertakwa, dan orang bertakwa merasakan betapa manis, lezat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah apa bekal yang harus kita persiapkan itu mumpung masih di awal, ya, mumpung masih di awal, karena
belum tentu kita sampai di tengah, apalagi di akhir. Tetapi paling tidak, sejak awal kalau kita sudah meniatkan, Allah catat niat baik kita. Al-umuru bimaqasidiha, setiap perjalanan, setiap hal tergantung dari niatnya. Maka niat awalnya apa, nawaitunya apa, itu yang harus kita sama-sama pelajari lagi. Satu saat Nabi bersabda, menyampaikan pesan kepada Abu Dar Al-Ghifari. Ya Abu Dar, kata Nabi, wahai Abu Dar, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun. Perbaharuilah perahumu karena lautan di depan begitu luas. Yang dimaksudkan jaddidis safinah, perbaharui perahu karena lautan begitu luas. Niat karena hati itu begitu dalam. Niatnya apa? Berarti kalau begitu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama perbaharui niat. Ini bekal pertama. Mumpung masih di awal. Kalaupun di tengah dan di akhir, tidak ada kata terlambat memang. Untuk ditajdid, diperbaharui terus. Pertanyaan kita bagi kita masing-masing, ini kita mau ngapain? Selama Ramadan ini niat kita apa? Maka pastikan lagi bahwa tidak ada yang kita niatkan di Ramadan ini dengan amal ibadah apapun, kecuali imanan wahtisaban. Ya, kita sedang membuktikan iman kita wahtisaban dan berharap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang dianjurkan Nabi, di mana kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Minta ridhonya Allah. Nah, pertanyaannya, kalau sudah Allah ridho kepada kita, wal jannata, maka surga adalah jaminannya. Wal jannata, surga itu bahkan diberikan sejak di dunia, yang kita sebut dengan surga dunia. Nabi mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, rumah tanggaku adalah rumah tangga surgawi. Jadi Allah berikan kebahagiaan, kenikmatan, ketenangan, ya, di dunia, sejak bahkan ketika di dunia, dan kelak Allah sempurnakan. Tatimmus salihat, kebaikan-kebaikannya kelak. Sempurnanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi setelah selesai nanti semua proses perjalanan, ada yang Allah janjikan, maitu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatrat ala qalbin bashar. Apa yang tidak bisa dibayangkan oleh mata, yang tidak bisa dibayangkan oleh telinga, bahkan tidak bisa terbersit dalam hati manusia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, mari sama-sama kita perbaharui niat lagi bahwa kita melakukan ini semua lillahi taala. Dan logikanya memang benar. Biasanya dengan niat itu kita lebih kuat. Dengan niat itu lebih kuat. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah menjadi ini fakta yang tidak terbantahkan. Kalau saja Bapak Ibu keluar, jangankan nanti siang, jam segini saja di depan rumah saya itu ada warung, Pak Bu. Itu sudah penuh dengan orang yang bersarapan. Ya, sebelah sana juga ada warung. Ya, apalagi agak siang sedikit, sudah penuh dengan orang-orang yang boleh jadi mungkin ada uzur sebagian, tetapi sebagian lagi bukan karena uzur, tetapi memang karena gara-gara niat. Kok bisa? Ada orang yang tidak sahur di waktu subuh tadi. Bapak Ibu sekalian, tidak sempat minum, tidak sempat makan, apalagi tidak ada sama sekali makan sahur. Tapi apakah kuat sampai maghrib? Tergantung niat. Kalau niatnya kokoh, niatnya kuat, sampai maghrib pun dia nikmati saja. Rasa lapar itu menjadi kenikmatan. Dan Allah berikan kekuatan. Tetapi kalau tidak niat, meskipun makan santap sahurnya banyak, ya Bapak Ibu, sahur manuk, puasa kuda, sahur jeng lauk, puasanya teka duga. Nggak sampai maghrib. Ya, baru beberapa waktu sudah nggak kuat. Ternyata usut punya usut, ini gara-gara niat. Dalam rumah tangga, berapa banyak yang rumah tangga 1-2 tahun tumbang di perjalanan. Berapa banyak di antara rumah tangga yang karena ujian ya menerpa mereka. Nah, ada karena rezeki yang Allah persempit, karena sikap sifat yang baru ketahuan terbuka, ada gara-gara orang di samping kanan kiri, dan berbagai macam ujian karena tidak kokoh niat pernikahannya lillah untuk ibadah. Maka berapa banyak di antara orang-orang yang rumah tangganya gagal di perjalanan. Tapi meskipun hebat ujian di sana sini, berupa apapun yang diujikan oleh Allah, karena niatnya sama-sama ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sempit dia bertahan, ya, dikasih ruang luas, dikasih sempat, dikasih berlimpah, rezekinya pun tetap tidak perubahan.
kenikmatan itu dibangun sama-sama. Ya, diciptakan kebahagiaannya sama-sama. Yang menjadi pokok alasan sebab adalah niat. Maka niat menjadi sangat penting. Sayyidina Umar bin Khattab pun demikian, putranya Ibnu Umar itu pernah menuliskan surat ya kepada khalifah. Ya. Apa surat yang dituliskan oleh mereka? Ternyata bab niat. Maka simpulan dari mereka, Sayyidina Umar, Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya bergantung seberapa besar, seberapa kuat niatnya. Kalau niatnya lillahi taala, maka sudah serahkan, Allah yang tolong semua. Berkaitan dengan perjalanan kita bulan Ramadan, serahkan kepada Allah, semoga Allah menolong kita. A'inna ala dzikrika, Allah menolong kita untuk senantiasa lisannya mengingat Allah, bahkan hatinya pun tetap mengingat Allah. Wa syukrika, Allah senantiasa bimbing, tolong kita, bantu kita untuk terus mewujudkan rasa syukur kita. Bahkan wa husni ibadatika, untuk menunaikan amal terbaik kita. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu, saya share seingat saya, Kang Ustadz datang di grup, nah, itu mengajak orang untuk berwakaf. Itu hari pertama kalau tidak salah di bulan Ramadan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan izin Allah, malam pertama di bulan Ramadan, malam Selasa berarti, saya berkesempatan menyampaikan sedikit ajakan di masjid tempat di mana saya tinggal di Antapani. Saya sampaikan punya kebutuhan 130 sekian juta untuk pengadaan karpet masjid. Mari sama-sama kita fastabiqul khairat biiznillah. Semoga Allah mudahkan kita. Wallahi Pak Bu, maghribnya ternyata sudah Allah izinkan terpenuhi semua. Inilah yang kita sampaikan, bahwa niat itu kalau kokoh niatnya karena Allah, biarkan semuanya diserahkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru yang merugi adalah ketika kita tidak diberikan kesempatan untuk menolong agama Allah. Maka mari sama-sama kita niatkan yang pertama. Yang kedua, bekal kita untuk perjalanan ke depan, paling tidak mungkin 25 hari atau 24 hari ke depan sampai berakhir Ramadan ini dengan sempurna, disebut husnul khotimah. Perjalanan ini harus kita bekali dengan iman. Sudah kita sampaikan di pekan lalu bahwa perintah saum disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu. Itu tahun ke-15 Pak Bu. Bayangkan Pak Bu, Bapak Ibu sekalian, jadi Islamnya sudah ada tahun pertama, kedua, ketiga, belum ada perintah untuk saum. Tahun ke-10, ke-11-nya baru ada perintah untuk melaksanakan ibadah salat. Dan ternyata tahun ke-15 sudah hijrah, karena 13 tahun di Mekah, tahun ke-14, tahun ke-15 baru kemudian ada perintah saum di Madinah, tahun kedua hijrah. Sudah 15 tahun orang-orang beriman. Kokoh imannya dikuatkan di Mekah karena ayat-ayat Makkiyah, Bapak Ibu sekalian, yang turun sebelum hijrah. Bisa dicek. Penelitian para ulama mengatakan semua ayat-ayat Makkiyah isinya adalah tentang pengokohan iman, pondasi, akar yang kokoh dari para sahabat. Sehingga apa? Setelah itu perintah salat, perintah saum, perintah jihad, perintah hijab, perintah zakat, bahkan perintah berperang saja begitu mudah, ringan dirasakan oleh orang-orang yang sudah kokoh imannya. Ujian menerpa mereka, ujian apapun itu, ya, ujian-ujian tentang kesulitan yang dihadapi, gak sedikit pun mengubah pendirian mereka tentang keyakinan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sebuah keniscayaan yang harus kita pegang sama-sama, tidak bisa ditawar. Kalau kita bisa mengatakan NKRI harga mati saja, maka kenapa tidak untuk kita katakan la ilaha illallah juga harga mati? Dan itu hanya bisa dilakukan, dipegang oleh orang-orang yang punya kekokohan iman. Maka bekal kita ke depan ini ayyuhalladzina amanu, memang ya, iman yang kokoh. Kutiba dalam Quran itu ada 3. Kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital. Ada qisas, ada syiyam, ada qital. Dan ulama mengatakan kenapa dipilih kata-kata kutiba? Dikarenakan yang akan dilakukan oleh orang dengan kutiba tadi hal-hal yang berat. Hanya orang beriman yang bisa melakukan saum, hanya orang yang kokoh imannya yang bisa ikut berperang, hanya orang beriman yang kokoh imannya yang bisa melakukan atau siap untuk dikisos. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini 3 hal yang musuh bebuyutannya hawa nafsu. Makanya untuk menundukkannya, saum ini adalah bagaimana kita memaksimalkan perintah Allah dengan kutiba alaikumus syiyam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bekal iman yang kita sudah rawat jauh-jauh hari.
Bahkan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kita minta berkah. Di antara berkahnya adalah bagaimana dimudahkan kita merawat iman dengan amal soleh. Maka di bulan Ramadan ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita pun juga dijaga oleh Allah keimanannya senantiasa. Karena apa? Dengan iman menjadi nikmat ibadahnya. Dengan iman menjadi ringan ujiannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dua bekalnya adalah setelah niat, kokohkan lagi. Yang kedua adalah perkuat. Minta kepada Allah. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Dalam doa yang biasa mungkin dipanjatkan bagi sebagian di antara Bapak Ibu. Yang kita kenal dengan doa kamilin. Dan itu tidak dibacakan di bulan Ramadan saja. Allah maja'alna bil imani kamilin. Walil faraidi muaddin. Walil salati hafizin. Walil zakati fa'ilin. Walil ma'indaka talibin. Orang yang sempurna imannya. Ya, kesempurnaan iman itu yang membuat sekali lagi ibadah itu terasa nikmat. Yang berikutnya adalah ilmu. Dan ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian, bekal ilmu kita agar perjalanan bukan hanya mudah, tetapi perjalanan ini menjadi benar. Urutan-urutannya, rutenya, ya menjadi benar. Karena kalau tidak pakai ilmu, nyasar di perjalanan, sudah jauh, ternyata tidak sampai. Maka kita minta, ya kita sama-sama saling mengingatkan, ilmu lagi, Bapak Ibu sekalian, ilmu lagi Ramadannya. Ya, jangan sampai kita punya Ramadan tahun ini mungkin Ramadan yang terakhir tetapi tidak memiliki kualitas. Ilmu lagi sholat tarawihnya. Jangan sampai kita berdebat tentang berapa rakaat. Ya, ini ada candaan, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, candaannya misalnya candaannya Gus Dur. Ya, dengan candaannya Amin Rais. Bapak Amin Rais dan Gus Dur ini pernah bercanda. Ya, tentang apa? Ya, karena gini, perbedaan pendapat itu kan niscaya dan di masyarakat sudah menjadi fakta. Tetapi tidak sedikit karena tidak pakai ilmu, ya perbedaan pendapat itu bukan jadi rahmat, walaupun ikhtilafu ummati bukan hadis, tapi itu kata-kata dari Sayyidina Imam Malik atau pengikutnya dari mazhab Maliki. Bapak Ibu sekalian, ikhtilaf berbeda pendapat itu menjadi rahmat. Ya, bisa saja kalau pakai ilmu. Kalau tidak, oh Masya Allah, jadi adab berapa banyak. Saya punya saudara di satu wilayah di kota Bandung ini. Saya tanya, Mang, paman, saya panggil beliau, Mang Haji, kenapa masjidnya ada dua? Berdekat-dekatan lagi. Yang ini besar, itu pun besar. Dan kosong dua-duanya. Bagaimana bisa? Ternyata gara-gara apa? Gara-gara perdebatan tentang tarawih. Yang 23, ya, yang 11. Bangun masing-masing masjid. Masya Allah. Ini nggak pakai ilmu. Justru dengan itu tidak menggunakan ilmu. Kalau pakai ilmu, ya Allah Karim. Betapa orang-orang yang berilmu menikmati ibadahnya. Ya, nikmatilah ibadah-ibadah itu dengan keyakinan dan ilmu kita, tetapi tetap ada esensi yang lebih luas, esensi yang lebih penting daripada rokaat-rokaatnya. Ya, 2 rakaat mungkin tarawih Bapak dan Ibu, tidak sempat kita masuk diselesaikan tarawihnya. Ada sesuatu yang mungkin Bapak Ibu lakukan. Tapi boleh jadi 2 rakaat. Bahkan mungkin kata Gus Dur, saya pikir yang selamat itu cuma yang 23. Ternyata yang 11 pun juga masuk surga. Kalau tahu saya 11 saja. Kan jadi candaan begitu. Ya. Enggak. Lihatlah orang-orang yang alim, orang-orang yang punya ilmu. Tidak jadi masalah perbedaan-perbedaan itu. Nikmati saja, ilmu lagi, kuatkan, kokohkan lagi tanpa menyepelekan, tanpa mengecilkan orang lain. Karena boleh jadi yang selamat bukan yang tarawih, mungkin yang tidak tarawih, tapi yang tarawih bertengkar, dia su'ul khotimah gara-gara putus silaturahmi, yang tidak tarawih, dia husnul khotimah karena belajar untuk menjaga hubungan silaturahmi. Ini pakai ilmu, tilawahnya, saumnya, qiyamul lailnya, termasuk ilmu ilah tentang nanti insya Allah kita akan mendapati satu malam yang terbaik di antara semua malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan, malam di mana Allah turunkan malaikat tak berbilang. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Tak berhenti-berhenti turun malaikat sampai waktu subuh. Berikut dengan jenderalnya malaikat, yakni malaikat Jibril, untuk mendapati siapapun di antara hamba Allah yang menghidupkan malam dengan amaliyah ibadah terbaik mereka. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu ilmu lagi Ramadan ini, saumnya dan semua amaliyah ibadahnya. Wa kullu man ya'malu bighairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jika amal dilakukan tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu menjadi sangat penting penyempurna amal. Yang terakhir Bapak Ibu, kelihatannya kita juga harus sama-sama anggap penting. Tentang apa? Anggap penting tentang pentingnya motivasi dari orang-orang di sekitar. Pentingnya teman, pentingnya sahabat,
pentingnya bestie. Nah, Bapak Ibu sekalian punya bestie, ya, punya sahabat dekat. Ya, ternyata dalam Al-Quran juga dikenalkan tentang bestie. Ya, Bapak Ibu sekalian, setiap kita itu memiliki teman dekat biasanya. Dan biasanya yang cocok-cocokan, ada karena hobi, ya, ada mungkin gara-gara apa namanya, cocok pekerjaannya, cocok di bidang ini, bidang itu. Termasuk juga cocok-cocokan hatinya, ya, cocok-cocokan. Orang itu dicocok-cocokkan oleh Allah. Disebut dalam hadisnya itu junudun mujannada, seperti tentara, ya. Roh itu suka cocok-cocokan. Jadilah bestie, teman dekat. Tapi kelak setiap teman dekat itu, Bapak Ibu sekalian, itu semuanya akan saling bertengkar, saling menggugat. Kecuali orang yang dekat dengan orang-orang yang soleh, atau bersahabat dengan orang soleh. Maka kita di kesempatan Ramadan ini dekatlah dengan orang-orang yang soleh. Kalau sahabat kita sudah bisa setiap hari misalnya menghatamkan, kalaupun tidak 3 hari hatam, atau 10, 3, 5 hari sudah hatam Quran, kejarlah. Tanya kenapa bisa begitu. Kita pun kenapa tidak bisa melakukannya. Ada orang yang saya pernah sampaikan, Bapak Ibu, di Madinah itu ada satu spot, cuma mungkin berkesempatan insya Allah datang lagi ke Masjid Nabawi di bulan Ramadan. Kemarin pun ketika kami ada di sana, di spot-spot tertentu sudah banyak yang disajikan makanan santap berbuka hari Kamis dan Senin, terutama di Haram, di Nabawi. Ada satu saat sahabat saya itu di Masjid Nabawi menyampaikan ada spot yang disuguhkannya bukan makanan biasa, tapi nasi kebuli, Ustadz. Ya, Ustadz Tetan, di Nabawi ada nasi kebuli yang dihamparkan begitu. Dan ternyata dia banyak melakukan itu. Ditanya, sudah sejak kapan? Sejak 30 tahun lalu orang tuanya melakukan dan terus-menerus setiap tahun bersedekah di Masjid Nabawi di bulan Ramadan. Lantas, berapa nilai yang dikeluarkan? Kalau dikonversi ke rupiah, yang dikeluarkan setiap hari bersedekah untuk para jamaah di Masjid Nabawi, dia katakan nilainya tidak kurang dari 83 juta rupiah. Kalau dikonversi ke rupiah. Sedekah tiap hari 83 juta rupiah. Sedekah, sedekah, dan sedekah. Saya punya sahabat dari Lombok yang seorang mutawif, tinggal di Mekah, ngaji di Said Alwi Al-Maliki 11 tahun kurang lebih. Boleh sampaikan, sempat dia mendapati ada yang ngasih bingkisan ketika berbuka puasa. Makanan, di dalamnya ada amplop, dikasih bingkisan, makanan segala macam. Ketika berbuka, ada amplopnya ternyata. Ternyata amplopnya senilai 500 real. Berarti berapa? Sekitar 2 jutaan. Sedekah, sedekah, sedekah. Nah, kalau ada orang seperti itu, kata Nabi, irilah. Maka iri tidak ada boleh. Siapapun punya rasa, kecuali untuk dua perkara. Satu, lihat orang punya Quran, hafal Quran, bisa baca Quran, dan lisannya basah terus dengan Quran. Irilah dengan mereka. Tanya, dekati. Ini sahabat yang luar biasa. Dekati mereka, jangan jauh-jauh. Yang kedua adalah orang yang punya harta, dan dia dikasih lunak hatinya, senang berbagi. Kebahagiaannya ketika melihat kebahagiaan orang lain. Dekati dia. Kenapa bisa begitu? Bapak Ibu sekalian, jadi teman dekat atau bestie, sahabat qarib, kita niatkan sama-sama. Insya Allah jadi teman terbaik kita, dan itu akan memotivasi kita, mengingatkan kita. Melihat wajahnya saja sudah mengingatkan Allah, mendengar ceritanya bisa mengingatkan Allah, ketika kita salah diingatkan agar kembali kepada Allah. Ya, ketika kita punya ketaatan dibantu agar terus istiqomah. Itulah yang disebut dengan teman. Maka jadikanlah sahabat, orang terdekat, bahkan mungkin pasangan atau anak atau istri kita. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang memotivasi dan termotivasi dengan kita agar perjalanan ini sama-sama sampai di tujuannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Kang Ustadz Tatan, Teh Gina, sementara yang dapat disampaikan. Semoga berkenan dan bisa memberi manfaat. Amin. Alhamdulillah, barusan kita telah menyimak penyampaian kajian fokus Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Nurjamin SHMH. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki ke sesi tanya jawab, di sini telah bergabung bersama kita semua ada Bunda Pet. Pada Bunda Pet dipersilakan untuk menyampaikan satu patah dua patah katanya. Persilakan Bunda Pet. Ada Bunda Petnya. Mana ya?
Oh, ini baru masuk lagi, kayaknya gangguan jaringan. Halo, Bunda Ampet? Apakah sudah bergabung, Bunda Ampet? Ah, Nah, ya. silakan Bunda Ampet. Ngisi apa Bunda Empet? Menyampaikan sepatah doa. Sayangi, alhamdulillah Bunda Empet sudah jadi anggota. Kedengaran? Kedengaran, Bunda. Nah, ya, kedengaran. Sudah dibuka mute. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bunda Empet sudah masuk jamaah muntas karena sudah ngirimkan 2 asisten ikut muntas. Dia puas sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya maju banyak jamaahnya dan menjadikan tutur kata yang baik dengan hasil perjalanan-perjalanannya. Dan kebetulan dilanjutkan dengan tausiah seperti ini menambah ilmu dan wawasannya. Dan menambah juga orang yang berilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka di bulan puasa ini banyak zikrullah, afdalu dzikri la ilaha illallah, afdalu ayat, ayatul kursi, afdalu surat, yaitu surat Al-Fatihah, afdalu dzikri la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih ada Bunda yang telah menyampaikan sepatah kata pada kita semuanya dalam kajian pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada ibu bapak yang ingin bertanya mengenai tema pada hari ini, awal-awal perjalanan Ramadan agar terasa manisnya iman. Dipersilakan. Subhanallah dipanggil pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Nur Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada pertanyaan langsung dari Nisa pribadi, Ustadz. Ya. Kan sebagai manusia tuh biasanya suka ada hati yang kalau lagi ada yang ngomongin atau apa tuh kan suka kesel gitu ya. Nah, gimana cara menjaga akhlaknya yang masih temperamental seperti ini? Padahal udah sering datang ke kajian, sering dengerin ceramah, tapi masih temperamen gitu, masih kebawa emosi terus. Gimana ya Ustadz ya? Baik, Ica. Damang, Ica Damang. Damang, alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, suatu saat ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang putranya itu dipangku sama Nabi, ya, dipangku sama Nabi. Kemudian putranya itu yang namanya anak kecil mengotori pakaian Nabi, mungkin pipis ya, anak kecil begitu, mengotori pakaian Nabi, saking nggak enaknya dengan Nabi, maka diambillah anak itu dengan paksa ya oleh orang tuanya. Apa yang Nabi sampaikan? Apa yang kau lakukan ya dengan mengambil secara keras ya, cek Sunda nama, bahasa Inggris nama dijewang gitu. Dijewang, diambil dengan keras anak itu. Kata Nabi, tidak begitu ya, ketika engkau memperlakukan anakmu seperti itu, maka ketahuilah bahwa pakaianku yang terkena kotoran ini sekarang aku cuci bersih. Tetapi kemudian hatinya yang terluka dengan diperlakukan secara keras itu, maka akan teringat sampai dia dewasa. Sudah luka hatinya gara-gara diperlakukan dengan cara yang keras. Maka Nabi menganjurkan kita berlemah lembut. Itu yang pertama poinnya. Lemah lembut adalah kebaikan. Dan siapapun yang melakukan, yang memiliki sikap lemah lembut itu, tidak akan ada kerugian baginya kecuali kebaikan dan kebaikan. Bukankah ada 4 orang yang haram masuk neraka? Bayangkan, Telica. Haram masuk neraka yang sudah kita bicarakan atau mungkin sempat sampaikan di bis, saya masih ingat, saya sampaikan di bis ketika di Madinah. Haram loh masuk neraka. Kalau haram masuk neraka, wajib masuk surga. Siapa? Lagi-lagi mereka yang lemah lembut hatinya. Ini ilmu. Hayyin, layyin, sahlin, qoribin. Orang yang lemah lembut singkatnya.
Di dalam Quran, surah Al-Kahfi, pertengahan Quran, intisari Quran, wal yatalattaf wala yus'iranna bikum ahada, lemah lembut. Nah, sikap yang sebaliknya dari lemah lembut adalah sifat keras. Sifat keras. Ya, sampai Nabi seseorang minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ajarkan aku sesuatu." Ya, minta diwasiatkan, dinasihatkan agar tentu saja dia merasakan ketenangan dalam kehidupan. Ajaran Nabi apa? Wasiat Nabi, la tagdob, jangan marah. La tagdob, jangan marah. La tagdob, sampai 3 kali. Apalagi? La tagdob, jangan mudah marah. Kalau bahasa Teh Ica tadi, jangan temperamental. Ya, jangan temperamen, lembut saja, lapangkan saja dadanya. Ya, lapangkan, mudahkan. Itu sikap orang-orang yang wallahi Nabi jamin dia pasti masuk surga. Kelembutan, asal beriman tentu saja. Nah, bagaimana caranya agar tidak memiliki sifat yang seperti itu? Yang pertama, sekali lagi, ilmui dan ilmui. Inilah ilmu. Saya pernah menyampaikan beberapa tempat. Barusan ba'da subuh pun saya sampaikan. Coba kita tebak-tebakan nih Teh Ica dan Bapak Ibu sekalian. Apa kira-kira minuman yang bisa membuat Bapak Ibu diridhoi Allah dan masuk surga, bahkan dijamin surga? 1, 2, 3, net. Habis waktu Teh Ica. Zam-zam, Ustaz. Apa? Zam-zam kan? Ternyata belum dapat hadiah umrohnya Ustadz Tatan. Kalau benar hadiah umroh tuh, kalau benar hadiahnya umroh tuh dari Allah yang undang nanti kita. Masya Allah. Yang benar adalah ini jawabannya. Dan mudah-mudahan hadiahnya umroh. Saya umroh lagi. Amin. Insya Allah. Kan doa. Lagi saum banyak doa. Pengen umroh lagi. Kangen saya. Pengen ketemu Ka'bah lagi. Ya Allah. Kemarin pamitan di makam Nabi bersama Bapak Ibu. Dari luar. Ya, ketika kita akan pulang. Masya Allah. Pamit. Tapi pas pulang nyampe sini udah kangen lagi. Ya, baru pamit pengen datang lagi. Pokoknya doa saya, ya Allah, dengan kalimat ini semoga diberangkatkan. Amin. Biidznillah. Apa jawabannya? Minum ludah. Ludah kecewa. Ludah kecewa. Dan itu disebutkan dalam surah Ali Imran. Ciri orang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bersegeralah kata Allah untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi yang dijanjikan. Bayangkan, saya bilang makanya janjinya adalah surga. Dapat surga dia. Siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang sedekah di waktu lapang dan sempit. Wal kaziminal ghaidha. Orang yang minum ludah kecewa. Karena dalam tafsir disebut al-kazimin adalah orang yang menelan. Al-ghaidha puncaknya marah. Jadi solusinya apa? Ilmui, ketahuilah bahwa hadiah dari orang yang mampu menahan marah, menahan kecewa, bukan ditahan, kazimina, telan. Jadi yang namanya marah, pika sebelun, pika keheulun, tidak untuk diungkapkan. Sedikit-sedikit keheul marah, dikit-dikit keheul kecewa. Nggak cocok marah, nggak cocok kecewa, ditumpahkan. Enggak, dalam Islam enggak begitu. Ada kekecewaan itu justru al-kadziminal ghaidha, yang dapat surga adalah orang, kata Imam Syafi'i, yang hebat, yang gagah, bukan yang kokoh, jalannya jauh, bisa membawa beban berat dengan otot yang hebat, bukan. Kata Imam Syafi'i, dia kecewa, dia marah, tapi wajah tetap bisa tersenyum. Kenapa bisa tersenyum? Ditelan marahnya. Kenapa bisa melakukan itu? Dia tahu fadilah keutamaannya. Dia mau dia. Bayangkan Pak Bu, seorang bernama Imam Ahmad bin Hambal bertetangga lama dengan seorang Yahudi atas bawah rumahnya. Ternyata satu saat Ahmad bin Hambal ini sakit. Turunlah si Yahudi dari atas karena semacam apartemen, turun ke bawah, nengok ke rumahnya, masuk ke kamarnya. Ketika itu didapati sebuah wadah orang mah ember gitu, atau semacam baskom. Untuk apa? Ternyata untuk menadah. Ada rembesan air dari atas. Ngobrol ke sana kemari, tapi kelihatannya rembesannya bukan air biasa. Ditanya, "Ya Syekh, ini apa?" "Oh, bukan apa-apa," katanya. Sampai lambat laun nanya lagi, "Ini apa?" Bukan apa-apa. Saking didesaknya dijawablah, "Kelihatan itu dari rumah saya kan?"
Akhirnya jawab iya. Sejak kapan? Itu rembesan dari air kotor rumah si Yahudi di atas rumah. Bayangkan, 2 lantai 3 ke atas, ada rumah yang bocor, netes ke kamar. Sejak kapan bocor itu? Kenapa tidak bilang saya? Sejak 27 tahun yang lalu. Bayangkan, 27 tahun lalu bocor, dia tidak kecewa, tidak menunjukkan, orang mau diontrol gitu. Tidak, orang bisa menahan marah, bisa mengendalikan hawa nafsu. Kecewa mungkin, tapi yang lebih hebat adalah orang yang tidak mudah kecewa. Kenapa tidak mudah kecewa? Solusinya, Rabbi syrah li, lapang dadanya. Lapang dadanya. 1 gelas air dimasukkan 1 sendok garam, asin. Asin teh. Tapi kalau 1 ember air dimasukin 1 sendok garam, mungkin hampir tidak berasa asin. Bayangkan kalau hatinya bukan seember, tapi seluas lautan. Tidak akan ada rasa. Jadi tidak mudah kecewa. Itulah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah katakan alam nasroh laka sadrok. Nggak ada kecewa. Berat memang, tapi sama-sama kita kejar. Jadi kuncinya teh ilmui saja fadilah-fadilah keutamaannya, dan kedua sadari kalau orang menghina kita memang kita mulia. Pertanyaannya gitu. Orang menghina kita, pertanyaannya emang mulia. Kalau kita kecewa berarti kita merasa mulia. Wong kita hina kok, dosanya banyak nih di kepala ini, ya Allah, pikirannya kotor, matanya banyak dosa, telinganya banyak dosa. Apa yang membuat kita mau mengatakan saya mulia? Kita sekedar tanah yang dikasih nyawa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian Teh Ica, mungkin ilmui saja, nanti lambat laun sama-sama kita pelajari. Seperti itu, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, untuk Ibu Bapak semuanya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Dipersilahkan. Boleh berkenaan dengan tema atau di luar tema atau tentang program Mumtaz sendiri, boleh. Dipersilahkan, Ibu Bapak, apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik, Ibu Bapak, di sini juga telah bergabung bersama kita semua Ibu Alida sebagai salah satu owner dari Mumtaz Tour. Ada Ibu Alida? Ibu? Iya, Mbak. Iya, dipersilakan Ibu untuk menyampaikan 1 patah 2 patah kata dalam kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nur Jamil. Mohon maaf saya agak kurang enak badan. Saya terima kasih. Amin. Saya terima kasih atas kajiannya pagi ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Mumtaz yang sudah mengawal kegiatan ini dengan baik. Ustadz sekalian izin mungkin mau bertanya Ustadz. Kalau untuk niat ini Ustadz, kadang itu kan kita mau melakukan sesuatu, takutnya itu niatnya itu bukan lillahi ta'ala gitu, tapi ada niat-niat tertentu. Nah, bagaimana kita ingin memperbaiki niat agar apapun yang kita lakukan itu niatnya itu benar-benar lillahi ta'ala, karena kan satu sisi memang agak tipis ya Ustadz, tipis antara niat memang benar karena Allah dan niat itu karena diri kita sombong gitu. Padahal satu sisi ya tadi yang seperti kata Ustadz bahwa kita itu adalah manusia yang hina gitu. Itu aja Ustadz. Terima kasih Mbak Gina, Mbak Anissa, Ustadz Tatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafakilah Ibu. Baik, terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Syafaqillah, semoga Allah sehat afiatan dan sakitnya insya Allah menjadi sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya ini sulit Pak Bu. Ya, karena kita sama-sama sedang belajar tentang bagaimana memperbaharui niat, menjaga niat, ya. Dan bab niat ini sesungguhnya adalah bab yang paling utama di dalam setiap bab amal. Kalau boleh Bapak dan Ibu cek kitab-kitab para ulama, dalam semua kitab umumnya yang pertama kali disampaikan adalah tentang niat. Ya, karena kuncinya ada di dalam niat. Jadi atau tidaknya ibadah, sah dan tidaknya ibadah, diterima dan tidaknya ibadah ada di dalam niat. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, lebih sulitnya lagi apa? Niat ini letaknya di dalam hati.
Ya, niat ini ada di dalam hati kita. Ya, dan yang luar biasa lagi, yang lebih sulit apa? Hati itu secara bahasa namanya kolbu. Kolbu itu qallaba yuqallibu, suka berbulak-balik. Hati itu adalah sesuatu yang bisa berbulak-balik. Hari ini jangan hari, sekarang dan sebentar lagi. Sekarang mohon maaf, misal saya tadi sampaikan kepada Ustadz Tatan Kasep, Ustadz Tatan suka. Sekarang saya bilang ke Ustadz Tatan ini goreng patut. Kok Ustadz Tatan jadi benci? Bayangkan, jangan ukuran hari. Hati itu seketika bisa berubah. Dari sayang, dari suka, dari cinta menjadi benci, dan sebaliknya. Dan niat ada di dalam hati. Sehingga muqallibal qulub. Ada doa, Bunda, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Agar hati ini ditetapkan oleh Allah. Ya, ditetapkan itu bantuan Allah. Ya, betul memang sulit memang. Ya, untuk menyaring ini lillah atau bukan sih? Ada 3 orang yang istimewa dalam pandangan kita. 1 orang yang jihad, mati syahid bahkan menurut kita. Yang kedua adalah ulama, ilmunya banyak, santri yang banyak. Masya Allah, terkagum-kagum kita dengan kealimannya. Ada yang ketiga, orang kaya raya dan ahli sedekah. Masjid dibangun di mana-mana. Tapi ternyata di akhirat ketika disidang pertama kali dihisab, 3-tiganya masuk neraka. 3-tiganya masuk neraka. Mujahidnya masuk neraka, ulamanya masuk neraka, dan yang ahli sedekah, yang dermawan itu juga masuk neraka. Jawabannya sama dari Allah. Kadzabta, kadzabta, kadzabta. Bukan, kamu tidak niat karena aku, kata Allah. Wahai kau yang mati syahid, betulkah kau syahid? Iya ya Allah, aku syahid. Perang di jalanmu. Apa kata Allah? Untuk apa melakukannya? Untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta kamu. Yang alim ulama juga sama. Saya banyak ilmu dan mempelajari ilmu, menyampaikan ilmu. Untuk apa? Untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Kamu hanya ingin disebut sebagai pahlawan, kamu ingin disebut sebagai ulama. Agar dihormati orang. Yang ketiga, yang sedekah banyak. Untuk apa melakukannya? Maka Allah mengatakan, untuk apa? Orang ini mengatakan, untukmu ya Allah, dusta kamu. Aku tahu kamu melakukan sedekah di mana-mana agar kamu disebut sebagai orang baik, orang dermawan. Kadzabta, lemparkan mereka wahai malaikat ke dalam neraka. Gara-gara apa? Gara-gara niat. Niat yang tidak lillah karena Allah. Makanya tadi pertanyaan sulit, saya belum bisa melakukannya. Tetapi mari sama-sama kita pelajari, karena sangat riskan antara lillah karena Allah atau karena ingin disanjung, disapa, ya kita mendapatkan penghargaan dunia. Itu ada di setiap kita. Maka hati itu muqallibal qulub. Allah yang membulak-balikannya, minta sabit qalbi ala dinik. Atau ada doa Nabi yang Bapak Ibu boleh baca. Ini sunnah Nabi. Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Jadi bantulah dengan doa. Allahumma ati nafsi taqwaha. Nanti mungkin saya sharekan ya Bapak Ibu, kalau boleh dicatat Ustaz, boleh, atau di googling juga ada. Ini doa Nabi apa? Allahumma ati nafsi. Jadi Nabi yang minta ati nafsi taqwaha. Minta ya Allah agar jiwa ini, hati ini takut kepada Allah. Wa zakkiha, dan tetap dibersihkan oleh Allah. Kenapa? Anta khairuha, anta waliyuha wa maulaha. Karena Allah adalah zat yang menguasai hati-hati kita. Semoga Allah tetap jaga niat-niat kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kepada Bapak Ibu, ada yang ingin dipertanya kembali? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kebetulan saya Rani, teman dari Teknisa juga, ingin bertanya. Sebelumnya terima kasih untuk kajian di pagi ini. Saya ingin bertanya nih Pak Ustadz, kalau kita sudah ada niat di awal nih, tapi di tengah perjalanan tiba-tiba niat itu berubah dengan kondisi dan situasi tertentu gitu. Apakah niat itu di sisinya masih mendapatkan pahala atau bagaimana ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah karunia Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi sudah tegas jauh-jauh hari yang menyatakan bahwa orang ketika memiliki niat baik, Allah catat sebelum dilaksanakan.
sebagai satu buah kebaikan. Makanya jangan remehkan bab niat. Niatnya saja itu sudah dicatatkan dan sebagai sebuah kebaikan. Allah sudah berikan pahala. Disiapkan di catatan amal kebaikan kita. Amalannya amalan hati. Niat sudah Allah jadikan sebagai amal. Makanya niat saja dulu. Niat dulu, niat kebaikan, banyak niatkan kebaikan. Nah, apakah ketika di perjalanan berubah niatnya dan tidak jadi dilakukan? Saya niat sedekah hari ini, tapi nggak jadi. Niat sedekahnya sudah jadi pahala, tapi nggak dapat pahala sedekah karena belum melakukannya. Nah, tapi beda dengan niat yang buruk. Niat buruk, saya hari ini mau ngapain ya? Bingung. Kita orang beriman itu susah. Niat buruk apa coba? Ada nggak yang punya pikiran, niat buruk apa hari ini? Nggak kepikiran. Orang beriman susah memikirkan keburukan. Misalnya kita pikirkan keburukan, mau niat melakukan keburukan, wallahi tidak dicatat sebagai keburukan. Baru ketika dilakukan keburukan, dicatat sebagai satu keburukan. Tapi kalau niat baik, bayangkan. Satu niat baik dicatat sebagai satu kebaikan. Kalau dilaksanakan jadi 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Siapa yang datangkan satu kebaikan, maka Allah berikan kepadanya 10 kebaikan. Siapa yang melakukan satu keburukan, Allah berikan kepadanya satu keburukan, satu siksaan atau satu catatan keburukan. Karena itu kalau dilakukan kebaikan itu jadi amal jadi 10 kali lipat. Kalau tidak jadi karena dalam perjalanan berubah niat, maka niatnya satu kebaikan. Yang dilakukan kalau bukan karena Allah, bukan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang ingin ditanyakan kembali, ibu-ibu, bapak-bapak? Assalamualaikum, boleh teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal buat semuanya. Saya juga teman sahabat Teh Nisa lah sama Teh Rani juga. Ini Ustadz, sebenarnya menyambung dari yang marah sama niat gitu ya. Kita tuh sudah niat tidak mudah marah gitu kan. Tapi di persimpangan jalan itu, di perjalanan itu misalnya tiba-tiba ada yang menggoda kita untuk untuk berdebat gitu. Berdebat pasti kan ujung-ujungnya bakal nanti akan mengumbar amarah gitu Ustaz ya. Cuman kan aku pernah dengar dan pernah baca juga bahwa menjauhi perdebatan itu akan membuka jalan pertolongan Allah. Nah, itu tuh susah banget gitu untuk padahal astagfirullahaladzim, tapi tetap aja gitu menggoda hati sampai mungkin menjalar jadi panas karena kepala gitu kan. Akhirnya kalau misalnya tidak saya balas gitu kan, ini saya tuh tidak bisa gitu kan. Nah, itu seperti apa gitu Ustaz? Maksudnya kadang-kadang astagfirullah tetap gitu maksudnya. Memang betul, memang kita harus terus menuntut ilmu gitu kan sampai benar-benar gitu. Karena memang tidak bisa gitu hanya sebatas beristighfar saja gitu Ustaz gitu. Karena itu susah banget gitu untuk di kehidupan sehari-hari gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin kita alami sama-sama. Ya, saya mengalaminya, di antara Bapak Ibu pun mengalaminya. Untuk bertahan dari tidak marah. Ilmunya sudah kita dapatkan. Ilmunya sudah dan terus kita cari. Tapi dalam tataran praktiknya, kita kadang-kadang tidak lulus uji. Siapa yang terpuji? Yang lulus uji. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kalau Ibrahim selalu lulus uji, maka terpuji. Kalau kita diantaranya mungkin tidak banyak lulus uji. Apa solusinya? Sekali lagi, kita perlu meminta pertolongan Allah dengan sabar. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bisobri wassalat. Sabar dan salat. Sabar itu adalah media. Dan untuk menjawab dari apa yang disampaikan Teteh tadi, tidak ada lagi. Ilmunya sudah, ikhtiar istighfarnya sudah, terus apa? Nah, sabar. Nah, sabar ini minta kepada Allah juga. Afrig alaina sabron. Jadi teruslah berlatih, teruslah minta agar kemudian kita bisa bertambah sabar, luas kesabaran kita. Memang ada beberapa trik, misalnya ketika kita marah itu, Bapak Ibu sekalian, sikapnya apa?
Yang pertama, ketika memang kita sedang berdiri, Nabi anjurkan untuk apa? Untuk duduk. Kalau kita marah sedang berdiri, maka duduklah, gitu. Kalau posisi sudah berubah dari berdiri jadi duduk, tetap marah, berbaringlah. Ya, itu minimal menurunkan tensi, gitu ya. Kalau berbaring masih marah, wudhulah. Siramlah marah yang dari setan itu dengan air wudhu. Wudhulah. Masya Allah. Wudhulah. Berwudhu. Sambil ngomong anak saya ini, gitu, Masya Allah. Berwudhulah. Kalau wudhu juga masih marah, sholatlah. Nah, kalau sholat masih marah, saya tidak tahu. Masa ada orang sholat marah? Sholat marah-marah. Ya, maka duduklah, berbaringlah, ubah posisi. Kemudian wudhulah. Masih juga marah, maka sholatlah. Masa iya ada orang mengucap Allahu Akbar, ada orang sujud masih marah. Nah, saya tidak tahu lagi kira-kira apa yang harus dilakukan. Ya, ketika ada orang punya hati sedemikian kerasnya, berarti mungkin kalau kita meminta perlindungan, Rabbi inni u'iduka min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Setan pun juga mengatakan, bukan saya itu. Kata setan yang bikin dia marah bukan saya. Saya angkat tangan. Saya pun nggak kayak gitu. Kok ada orang yang sedemikian keras hatinya, susah untuk dilunakkan. Nah, ini mungkin kita punya nafsu yang terlalu berkuasa. Maka minta lagi, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, nafsu ini biar takwa. Tolonglah ya Allah. Nah, demikian Teteh, wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, terima kasih Ustaz. Sami-sami. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya kembali? Izin bertanya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz bertanya, ini terkait dengan niat ya. Saya Agus dari Bogor. Masya Allah. Terkait dengan niat, kan setiap amalan yang kita kerjakan tergantung niatnya ya, seperti disampaikan tadi. Dan niat karena Allah akan dicatat sebagai kebajikan gitu. Tapi ini ada misalnya perbuatan yang sudah kita kerjakan bukan ibadah mahdoh ya, misalnya buang ranting di jalan gitu ya, itu yang hal yang biasa kita kerjakan. Nah, maksudnya ya hal-hal semacam itulah, hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setiap saat yang bukan termasuk ibadah wajib gitu. Itu apakah perlu awal itu kita niatkan karena Allah gitu, tapi karena kedua kebiasaan aja gitu. Gimana Ustadz, menurut Ustadz apakah perlu setiap kita melakukan sesuatu niat karena Allah? Kalau sholat atau puasa gitu kan sudah ada kita niatkan ya. Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus ya dari Bogor. Jadi saya masih ingat satu kalam yang disampaikan, kalau tidak salah alamatnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau mengatakan bahwa setiap urusan itu memang bergantung niat awalnya. Dan kemudian dikatakan oleh beliau, kam min amalid dunya yatasawwaru amalal akhirah bi husnin niyat. Dan sebaliknya, wa kam min amalil akhirah yatasawwaru amalad dunya bi su'in niyat. Banyak sekali amal-amal sifatnya duniawiyah itu akan dinilai sebagai ibadah dan tercatat sebagai amal kebaikan yang berpahala di akhirat bi husnin niyat, dengan baiknya niat. Dan sebaliknya, berapa banyak amal-amal akhirat tetapi gara-gara salah niat itu tidak jadi amal akhirat dan tidak berpahala di akhirat. Satu, jadi kata kuncinya memang betul sekali lagi ada di dalam niat. Siapa yang meniatkan satu kebaikan, meskipun bentuknya dunia, itu akan menjadi nilai kebaikan di akhirat kelak. Sehingga Nabi pernah mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, siapa melakukan kebaikan bukan ibadah,
bukan ibadah mahdoh ya. Ini kebaikan-kebaikan, al-uraf kebiasaan. Tapi sanna fil Islam sunnatan hasanatan, tapi pasti ini logika akal kita mengatakan ini sebuah kebaikan. Fil Islam tidak bertentangan dengan syariat Islam, al-uraf, al-adah, al-hasanah. Dan itu dilakukan. Ya, maka baginya adalah pahala. Ya, bahkan baginya pahala orang-orang mengikuti kebaikannya. Nah, pertanyaannya apakah hal-hal yang umum tadi harus kita niatkan seperti sholat ya, sebagaimana rukun. Nah, di sini tidak. Ya, tidak harus setiap kebaikan-kebaikan itu dilafadzkan atau di dalam hati khusus sebagaimana tertib ya di dalam rukun-rukun ibadah. Semasuk saum, tidak ada niat di malam hari kita wajib untuk menahan tapi tidak dianggap saum, harus diganti kelak setelah Ramadan. Puasa, salat juga sama. Haji, umroh, kemarin sama-sama kita niatkan labbaik Allahumma umrotan. Ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Itu sudah kita niatkan. Nah, tapi untuk hal-hal yang duniawiyah tadi, apakah harus dilafadkan atau khusus diniatkan? Saya menganggap itu tidak. Nah, makanya agar tidak perlu mengucapkan niat khusus dan tetap jadi ibadah, ada di dalam hadis Nabi yang lain. Nabi bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Setiap kebaikan yang mengandung nilai kebaikan, seperti urusan yang mengandung nilai kebaikan, tetapi tidak dimulai dengan bismillah, tidak akan jadi berkah, tidak akan jadi ibadah. Tapi kalau nilai kebaikan itu kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, paling tidak, tanpa diniatkan khusus, saya niat makan karena Allah, saya niat silaturahmi karena Allah. Cukup dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, itu pun sudah jadi penjaga agar kita memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Sami-sami. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang ingin bertanya? Oke, sebelum kita lanjut lagi ke sesi tanya jawab selanjutnya, ini, oh ya, ya, mohon maaf. Sebelum kita lanjut ke tanya jawab sesi selanjutnya, sini ada kuis dulu untuk satu pemenang yang bisa menjawab. Bisa langsung di kolom chat saja ya. Jadi nama, nomor telepon. Suaranya tidak jelas teh. Kayak ini suaranya menggema ya, nggak jelas suaranya. Pindah dulu ruangannya. Nah, sekarang bisa. Ya. Oke. Jadi untuk kuis ini untuk satu pemenang ya ibu-ibu bapak-bapak. Tadi formatnya silahkan menulis langsung di kolom chat nama, nomor telepon, dan jawaban. Siap ya ibu-ibu bapak-bapak semuanya? Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Saya boleh ikut jawab nggak? Jangan dong Pak. Oh jangan. Ini khusus peserta ya, bukan panitia atau baiklah. Staf-staf yang lain juga. Ini khusus ibu-ibu, bapak-bapak, peserta kajian fokus Ramadan Mumtaz. Ya. Saya peserta bukan ya? Ikut ya. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak siap-siap. Tangannya ada di HP, ada di laptop, semuanya siap-siap untuk mengetik jawaban. Pertanyaannya. Nungguin ya Bapak Ibu. Oke. Pertanyaannya. Manakah ini pilihan ganda ya, Ibu-ibu Bapak-bapak. Jadi lebih mudah. Oke. Manakah di antara 4 nama ini yang bukan, ingat ya, yang bukan putri Rasulullah? A. Ummu Kulsum, B. Fatimah, C. Aisyah, atau D. Ruqayyah? Silakan ibu-ibu bapak-bapak dijawab. C.
Ya, yang pertama menjawab di sini ada Ibu Lia Helia Noviani, SMP Telkom Bandung. Selamat Ibu, nanti bisa menghubungi admin. Ya, kirim alamat saja Ibu di kolom chat atau bisa WA ke admin Mumtaz Tur. Terima kasih kepada semua ibu bapak yang telah mengikuti kuis untuk kajian hari ini. Nantikan juga ibu bapak untuk kajian-kajian yang akan datang, insya Allah kita sediakan juga kuis kembali, door prize kembali ya ibu. Nah, untuk selanjutnya kita kembali lagi ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Ibu Lia itu istrinya Pak Soleh Badrut Tamam yang kemarin berangkat sama-sama dengan kita. Iya, betul, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya, Bunda ya? Oke. Pak Ustadz, mungkin ini ada pertanyaan titipan dari teman-teman saya juga. Masih mengenai niat mungkin, Ustadz. Bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan umroh, tapi niat awalnya memang sudah ini Ustadz, niatnya tuh memang lillah untuk umroh, tapi uang yang dipakai untuk mendaftar umroh itu menggunakan uang haram begitu Ustadz, atau uang pinjaman, atau bisa jadi menggadaikan dulu rumah ataupun yang lainnya begitu Ustadz. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Jadi ada dua tadi. Satu, niatnya sudah lillah tapi uangnya haram. Kedua, niatnya sudah lillah tapi hasil pinjaman, hasil gadaian, hasil jual ini dan itu, sehingga kalau dia berhaji disebut umroh atau hajinya haji wahyu, sawah payu, haji apa lagi tuh, dinas ya, haji nurdin gitu, menurut dinas. Ada dua ya. Yang pertama sudah niat lillah karena Allah, tapi uangnya uang haram, boleh hasil korupsi, boleh hasil nyuri dan seterusnya. Maka kaidahnya niatul hasanah la tubarrirul maksiyah. Niat hasanah, niatnya baik, tapi maksiatnya tidak tetap baik. Tidak akan bisa ya, niatul hasanah itu tidak bisa membuat keburukan jadi baik. Ya, bagaimana? Umrohnya sah atau tidak sah? Karena syarat umroh tidak ada syarat hartanya. Syarat umroh yang rukun umroh itu apa? Yang sudah kita kenal 5. Kalau terpenuhi 5 rukunnya sah. Ya, 5 rukunnya terpenuhi sah. Tapi diterima? Pasti tidak. Salat sudah wudhu, menghadap kiblat, rukun terpenuhi semua. Tapi pakaiannya hasil nyuri. Maka Nabi katakan bagaimana mungkin akan diijabah doanya, diterima salatnya. Sama dengan umroh. Sah nggak umrohnya? Sah. Lillah dong niatnya? Ya. Tetapi syarat yang lainnya, terutama di rezeki yang dibawanya, bukan rezeki yang halal, maka sah tapi tidak diterima. Nah, bagaimana kalau yang kedua? Dia niatnya lillah, tapi uangnya boleh minjem. Kalau boleh minjem dan akan dibayar, boleh minjem atau boleh jual sesuatu. Justru yang saya ketahui, yang disebut istitoah di dalam ibadah haji dan umroh, kan disebut dalam Al-Quran itu manistato'a ilaihi sabila. Istitoah itu bukan berarti ada uangnya. Karena ulama mengatakan walau bibai'i aqarin, walaupun dengan menjual sesuatu harta berharga kita, tetap kita disebut istitoah. Kita punya kambing, kita punya sapi, punya balong, Ustadz, punya sawah, saltong nubatur tong dijual. Boleh dijual, saltong nubatur. Jadi kalau kita punya harta, jual. Itu yang disebut istitoah. Harta yang tidak di tangan kita, masih berupa tanah, berupa kebun, jual saja, dan itu kita dianggap istitoah. Kalau tidak dijual dan tidak berangkat, maka kita termasuk yang zolim, mendolimi diri sendiri, karena tidak memaksakan diri untuk berangkat. Jual, punya kendaraan, kalau memang itu tidak digunakan untuk kepentingan yang sangat urgent, kenapa tidak? Keluarkan, dijuallah untuk berangkat ke tanah suci. Sah, sah, sempurna, sempurna. Niatnya lillah, dan harta yang istitoah itu harta yang kita anggap mampu menunaikannya. Kalau hutang kita sanggup membayarnya, kalaupun
boleh menjual sesuatu, memang itu yang diharuskan. Ya banyak di kampung-kampung Ustadz abim tegadu artos, hari kebon lega. Ya Ustadz tegadu artos. Pak Mau waktu itu pernah ceritakan yang ada di Garut itu. Ustadz tegadu artos abdi mah. Eta di pasir kebon. Ya di belakang rumah 2 gunung punya dia. Nah itu istitoah kategorinya. Maka diharuskan kita mengkonversi itu menjadi uang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas Sami-sami. jawabannya. Ibu Bapak, mungkin dicukupkan sekian ya untuk sesi tanya jawab. Terakhir Ustadz, closing statement untuk kajian pada hari ini. Silakan Ustadz. Baik, hari ini Bapak Ibu sekalian, kesimpulan kita sama-sama di kajian ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu menyayangi kita dengan menghadirkan kita di bulan suci Ramadan, menghadirkan kita di kajian-kajian kebaikan termasuk hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini adalah wujud rasa syukur kita sehingga kenikmatan demi kenikmatan Allah tambahkan lagi keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sudah teh, terdengar. Baik Pak Ustadz, lanjut disambung doa bersama dipimpin oleh Ustadz langsung. Baik, Bapak dan Ibu, ikhwata iman yang dimuliakan Allah, untuk menyempurnakan majlis ini, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita semua yang hadir di majlis ini mendapatkan curahan keberlimpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan majlis ini kemudian kelak akan menjadi saksi tentang perjalanan kehidupan kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Rabbana ya Arhamar Rahimin, ya Fatahu ya Alim, ya Kafi ya Mughni, ya Fatahu ya Razak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sempurna kebaikan-Mu, sempurna kenikmatan-Mu, sempurna Rahman dan Rahim-Mu. Hari ini kami merasakan betapa ya Rabbana nikmat kami beribadah, nikmat kami beriman kepadamu, nikmat kami mengabdi sebagai hamba-Mu. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukma. Ya Allah, sepenggal kecil perjalanan kami di bulan Ramadan telah kami tempuh. Di awal perjalanan ini kami saling mengingatkan karenamu, agar kemudian setelah ini perjalanan kami adalah perjalanan yang paling indah dalam kehidupan kami. Mungkin kami akan rasakan kelelahan dalam pengabdian ini, tapi ya Rabbana, kami mohon kepadamu jadikan kelelahan ini kelelahan yang akan menjadi saksi yang meringankan hisaban kami, kelelahan yang akan menguatkan kami bahwa setiap kelelahan akan berbuah, dan buah terindah adalah perjumpaan kami denganmu ya Allah. Kokohkan iman kami ya Allah, kuatkan, tuluskan niat kami ya Allah. Ya Rabbana, tambahkan ilmu kami ya Allah, dan pertemukan kami dengan orang-orang yang mampu mengokohkan kebaikan-kebaikan kami. Allahumma Rabbana ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Teteh, Ustadz Tatan dan semua yang hadir. Saya undur pamit dengan ucapan hamdalah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menutup acara kajian hari ini, marilah kita dokumentasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Ada yang bertanya Teh, itu Bu Elita Besti, ini dari Antapani, Bunda iya, Elita. Boleh. Dipersilakan Teh Elita, Ibu Elita. Ya. Iya. Elita Besti, dipersilakan Ibu. Ada lambaian tangan atau mungkin tertekan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bunda. Damang Baji, damang. Insyaallah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Salam kenal semuanya. Adik-adik semua. Saya panggil adik-adik semua ya. Karena saya udah nenek-nenek. Masya Allah. Assalamualaikum. Ustadz, saya ada satu pertanyaan, maaf agak terlambat. Kalau kita sholat nih, saf pertama udah penuh, saf kedua kan kita tempatin dulu yang berhadapan dengan lulusan imam ya, Ustadz ya. Betul. Yang kiri kanan kita kosongkan dulu. Betul. Nah,
Kebetulan di masjid kita itu saf perempuan tuh hanya 2. Pas 2 itu di belakangnya pintu. Kalau kita di tengah-tengah berarti orang mau masuk kan nggak bisa. Atau sempit lah gitu. Jadi jalan keluarnya gimana Pak Ustadz? Apa kita penuhin dulu yang kanan, apa yang kiri gitu? Terima kasih Iya. Ustadz. Baik. Oh iya, satu persis masjid Bunda. Kalau Iya. masuk dari arah belakang ibu-ibu itu kan terhalang kalau ada yang berdiri. Maka Iya. geser sedikit sebelah kanan Bunda. Biar sebelah kanan. orang yang masuk ke masjid tidak terhalang oleh kita. Ya, jadi gitu. geser sedikit artinya tetap di tengah-tengah tapi geser ke kanan. Itu yang utama. Nanti kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri gitu. Arahnya kanan, kiri, kanan, kiri. Begitu. Ya. Jadi tapi patoknya tetap tengah gitu ya. Betul. Tapi kalau begini, kalau sendirian, kira yakin nggak ada orang di kiri karena nggak ada orang, kita sendirian, maka tarik yang di depan. Yang di depan tarik ke belakang. Oh iya. Itu harus berdua. Oh, iya. Kalau sendirian nggak sempurna berjamaahnya. Jadi yang di depan kita tarik dengan lembut tentu saja agar membersamai kita berdua di belakang. Atau kita sendirian. Kalau kecuali kita yakin ada yang mau gabung dengan kita, baru nggak usah ditarik. Gitu. Kalau sendirian tidak benar. Tapi kalau berjamaah harus ada satu yang diambil nemenin kita, walaupun itu di depan kita. Gitu. Seperti itu Bunda. Iya. Ya, karena pengalaman saya suka tarik-tarikan. Yang ke kanan, kekeh mau ke kanan. Yang ke kiri nggak mau ke tengah-tengah. Nah, itu yang jadi seperti saya alamin tadi tuh. Maka saya bilang, tolong yang tengah diisi dulu, baru kiri kanan. Paran sih ada sih, belakang tuh masih ada dikit, masih bisa. Ya, gitu aja Pak Ustadz. Makasih. Jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini 3 orang kemarin dari Masjid Bunda nih, yang berangkat kita. Iya. Iya. Kemarin. Alhamdulillah ya, Ustadz ya. Mudah-mudahan nanti seterusnya Allah. sama Pak Ustadz. Amin. Amin. Ya. Mantap Pak Ustadz, katanya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Requestnya mantap katanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya punya rezeki nanti berangkat sama Ustadz. Amin. Insyaallah. Iya. Makasih Ustadz. Sami, Bunda. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, rangkaian acara kajian Fokus Ramadan pada hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum keluar, kita dokumentasi terlebih dahulu ya, Ibu Bapak. Dipersilakan untuk on kamera. Aktifkan kameranya semuanya. Nah. Ada Bapak Wahyudi itu, sahabat saya S3 di Unpad, Masya Allah. Ya Allah. Insya Allah berangkat sebentar lagi sama kita. Amin. Dokter Wahyudi, Insya Allah. Amin. Silakan Bapak Ibu yang belum on cam. Di on cam kan kameranya diaktifkan. Oke, kita ambil gambar, siap-siap. Ya, masih ada yang belum on cam. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Sudah Pak, Ibu. Alhamdulillah, acara sudah selesai. Saya tutup dengan pantun. Saya tutup dengan pantun ya, Bapak Ibu. Jalan-jalan ke kota Medan. Cakep. Tidak lupa membeli mangga. Asik. Sampai berjumpa di kajian minggu depan. Semoga selalu sehat dan bahagia. Saya Gina Fitriani sebagai pemandu acara undur diri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk seluruh jamaah yang sudah ikut. Terima kasih semua kepada jamaah yang telah hadir hari ini. Ustadz, terima kasih Ustadz. Sami-sami. Bareng awas deh ya 9:30. Masya Allah. Kangen bolu pisangnya di depan Ustadz. Kadieu.
Itu kode juga. Kita buka bersama di Mumtaz. Saya bawa bolu Insya Allah pisang. Ustaz. Siap. Insya Allah siap. Nuhun. Ya, Widi pamit. Ya. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.